Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka mempelajari Kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita masih pada bab yang pertama. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Kita masih di bab yang pertama dan kita masuk pada dalil yang ke-6 halaman 37. Dalil ke-6 halaman 37. Yang menjelaskan tentang pentingnya tauhid. Di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sebagian riwayat oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Hatim, kata Ibnu Mas'ud, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima." Kata beliau, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di situ ada stempel cincinnya, maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu," kemarilah, katakanlah wahai Muhammad, kemarilah, "Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan bagi kalian, yaitu Allah tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga firman-Nya wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi tidak mewasiatkan apapun. Ya, beliau tidak menulis wasiat apapun. Ya, tidak sebagaimana persangkaan orang-orang Syiah yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi berwasiat untuk menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi SAW. Tapi ini semua adalah kedustaan. Tidak pernah ada wasiat demikian. Ya. Oleh karenanya kalau seandainya Rasulullah SAW berwasiat agar Ali menjadi khalifah, tentunya para sahabat tidak terjadi khilaf siapa yang akan menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi. Tetapi kenyataannya waktu Rasulullah SAW meninggal dunia terjadi khilaf siapa yang menjadi khalifah. Bahkan sampai-sampai pengkuburan Nabi SAW ditunda, ya, ditunda beberapa hari dikarenakan masalah ini. Karena masalah siapa yang menjadi pemimpin sangat penting. Karena segala urusan dibangun di balik siapa yang memerintahkan. Oleh karena sampai kaum Muhajirin, kaum Ansar sampai terpecah dua waktu itu. Sampai kaum Muhajirin mengatakan dari kami amir, kaum Ansar mengatakan dari kami amir, dari Ansar dan Muhajirin juga ada amirnya. Setelah mereka berdialog, berdebat sampai akhirnya mereka sepakat yang menjadi amir atau menjadi khalifah adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan seandainya kalau Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada sahabat yang menjadi khalifah adalah Ali, tentunya akan ada yang protes. Namun tidak ada satupun riwayat ada sahabat yang protes mengingatkan kepada yang lainnya, tidakkah kalian ingat bahwasanya yang harus menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib? Namun tidak ada yang pernah protes. Dan selama pemerintahan Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib pun tidak pernah mengingatkan wasiat tersebut kalau memang ada. Kemudian pemerintahan Umar 20 tahunan pun Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengingatkan tentang adanya wasiat tersebut. Demikian juga waktu pemerintahan Utsman.
Ali juga tidak pernah mewasiatkan kalau ada wasiat saya diwasiatkan jadi khalifah setelah meninggalnya Nabi. Jadi ini hanyalah khurafat dan khayalan orang-orang Syiah ya, yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW meninggalkan wasiat bahwasanya yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Ini kedustaan. Kata mereka waktu Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada, kemudian di suatu daerah namanya Ghadir Khum, ya, maka Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat, kalau saya meninggal yang menjadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Padahal yang hadir itu ribuan sahabat. Makanya mereka menjadikan hari Idul Ghadir, ya, Ghadir Khum dijadikan sebagai hari raya. Antum pernah dengar kan hari raya apa? Ghadir, ya, Ghadir Khum, ya. Itu hari raya yang paling utama lebih daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Karena hari raya tersebut mengingatkan bahwasanya Nabi mewasiatkan kepada para sahabat yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini hanyalah kedustaan, omong kosong, kedustaan. Masa di antara ribuan sahabat tersebut tidak ada satu orang pun yang ingat waktu terjadi khilaf di antara para sahabat siapa yang jadi pemimpin sehingga ribut antara Muhajirin dan Ansar. Masa ribuan orang sahabat kemudian sepakat bohong tatkala itu? Ini omong kosong. Harusnya ada satu yang ingatkan, kan Nabi pernah mewasiatkan. Ali pun tidak pernah ungkit-ungkit masalah itu. Berarti ini hanyalah hayalannya orang-orang apa? Orang Syiah. Orang Syiah memang agamanya dibangun di atas kedustaan. Dibangun di atas kedustaan. Baik. Jadi Nabi SAW tidak pernah berwasiat. Terus bagaimana perkataan dengan Ibnu Mas'ud? Perkataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin allati 'alaiha khatamuhu. Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad yang ada stempel cincinnya, ya, yang ada stempel apa? Cincinnya. Kita tahu Rasulullah SAW menggunakan cincin. Rasulullah SAW menggunakan cincin untuk menstempel surat-suratnya. Dahulu Rasulullah SAW berdakwah ke raja-raja kafir, raja Romawi, raja Persia, raja Mesir. Rasulullah SAW tulis surat kepada mereka. Namun disebutkan kepada Nabi bahwasanya menurut kode etik internasional surat itu harus resmi, dan di antara resmi itu harus ada apa? Stempelnya. Maka Rasulullah SAW akhirnya menggunakan cincin untuk stempel resmi surat yang beliau kirim. Ini dalil bahwasanya kalau kita mengikuti aturan internasional dan itu perkara duniawi dan ada manfaatnya, maka tidak mengapa, tidak dikatakan tasyabbuh, tidak dikatakan tasyabbuh. Tasyabbuh itu pada perkara yang tidak ada manfaatnya, ya. Oleh karenanya di antara ayat la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, la takum fihi abadan. Janganlah engkau salat wahai Muhammad di Masjid Dirar. Ya, nanti kita akan sampai ini pada pembahasan ke-11, bab ke-11. Sekarang masih bab pertama, ya. Nanti bab 11 kita akan bahas tentang Masjid Dirar. Jangan kau salat di Masjid Dirar wahai Muhammad. La masjidun usisa ala taqwa. Sungguhnya masjid yang dibangun di atas ketakwaan pertama kali itu Masjid Quba, ahaqqu an taquma fihi. Lebih utama untuk kau salat di masjid tersebut. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di situ ada lelaki yang suka untuk bersuci. Allah yuhibbul mutahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci. Disebutkan bahwasanya ditanya, kenapa Allah muji kalian? Mereka suka bersuci, beristinja dengan air. Kata mereka, kami memiliki tetangga dari orang-orang Yahudi, mereka suka beristinja dengan apa? Dengan air. Maka kami ikuti mereka. Jadi ada sebagian kaum Ansar yang mengikuti orang-orang Yahudi beristinja menggunakan apa? Air. Jadi maksud saya, tasyabbuh itu yang dilarang, meniru orang kafir pada ciri khas mereka yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ada manfaatnya tidak mengapa. Ya, contohnya Nabi SAW menggunakan cincin untuk stempel surat karena di dunia internasional di zaman tersebut surat harus apa? Resmi. Dan ini juga dipahami oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad alati 'alaiha khatamuhu. Barang siapa yang ingin melihat kepada surat wasiat Nabi Muhammad SAW yang ada stempel cincinnya, yang sudah distempel oleh Nabi resmi, maka hendaknya dia baca firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi kita jelaskan Nabi tidak berwasiat. Terus maksudnya apa kata Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud adalah sahabat senior, termasuk dari sahabat-sahabat pertama yang masuk Islam, yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, yang Rasulullah SAW memuji Ibnu Mas'ud dalam banyak hadisnya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, man arada an yaqra al-Qur'an qaddan tariyan kama unzil
falyaqra bi qiraati Ibnu Ummi Abd atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ingin baca Al-Qur'an sebagaimana baru turun dari langit, masih segar Al-Qur'an tersebut, maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud. Seperti bacaan siapa? Ibnu Mas'ud. Jadi dia adalah alim, kemudian Ibnu Mas'ud ini yang kemudian pergi ke Irak dan kemudian menyebarkan Islam di daerah Irak, ya. Jadi dia termasuk kibar sahabat, termasuk sahabat-sahabat yang senior. Ada sahabat senior, ada sahabat junior, ya. Di antara sahabat senior adalah Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi, seakan-akan wasiat Nabi ada, padahal tidak ada. Tapi apa maksud kata para ulama? Maksudnya beliau seakan-akan berkata, kalau seandainya Nabi berwasiat, dan namanya wasiat itu adalah pesan terakhir yang sangat penting yang tidak akan dirubah-rubah lagi, maka wasiatnya pasti tentang tauhid. Pasti wasiatnya tentang apa? Tauhid. Falyaqra qaulahu ta'ala. Maka barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad, maka bacalah firman Allah, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Bacalah firman Allah, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, kemarilah aku akan bacakan apa yang Allah haramkan bagi kalian, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar. Seakan-akan Ibnu Mas'ud berkata, seandainya Nabi berwasiat, maka wasiatnya pasti berkaitan dengan masalah pengharaman apa? Kesyirikan. Dan benar, waktu Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah SAW sebelum sekitar 5 hari sebelum meninggal dunia atau menjelang meninggal dunia, beliau berkata, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Ya. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, sebagai tempat ibadah, ya, tempat ibadah mereka, ya. Tempat ibadah mereka. Jadi wasiat Nabi, kalau beliau menulis wasiat pasti melarang terhadap kesyirikan.